Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan nasib honorer non-ASN, yang mana informasinya dan prediksi di sini bahwa sebagaimana gambaran nasib 2023, demikian juga dengan prediksi nasib honorer 2024 ke depan. Kalau di tahun 2023 nasib honorer diperhatikan oleh pemerintah, maka itulah gambaran hidup honorer di tahun 2024 ke depan. Nah, bagaimana ini bisa diprediksi bahwa nasib honorer 2023 sama dengan 2024, bisa diprediksi sama? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Wacana penghapusan tenaga honorer di bulan November tahun 2023 ini mempertanyakan bagaimana nasib non-aparatur sipil negara di tahun selanjutnya. Nah, artinya ini Bapak Ibu, bagaimana ya perhatian pemerintah terhadap honorer di tahun 2023 ini, demikianlah nanti gambarannya di tahun 2024 selanjutnya. Sebelumnya diketahui bahwa Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan mengenai alternatif penyelesaian tenaga honorer yang sudah dikoordinasikan dengan DPR, DPD, APPSI, APKASI, APEKSI, dan BKN. Hal itu menghasilkan skema alternatif penataan tenaga honorer yang sudah dianalisis dan juga dibedah bersama stakeholder terkait dengan berdasarkan beberapa segi, yaitu strategis, keuangan, dan operasional. Di antara skema yang sudah dibahas, Kemenpan RB bersama dengan para gubernur dalam APPSI, yaitu skema pertama, yaitu dengan mengangkat para tenaga honorer berdasarkan skala prioritas. Jadi sedikit penjelasan Bapak Ibu tentang pengangkatan honorer berdasarkan skala prioritas ini, artinya berdasarkan usulan kebutuhan atau berdasarkan kebutuhan secara bertahap. Ya. Kenapa? Karena memang dalam hal pengangkatan honorer ini tidak mungkin dilakukan sekaligus. Boleh-boleh saja dilakukan sekaligus, tetapi kalau spontan maka jelas anggaran negara kaget. Kemudian hal yang kedua, skema keduanya yaitu dengan mengangkat tenaga honorer secara keseluruhan. Tapi opsi ini ditakutkan meningkatkan beban fiskal yang melonjak secara signifikan. Seterusnya, sementara berdasarkan data yang termaktub di dalam Kepegawaian Negara atau BKN, ada tenaga honorer sekitar 2,3 juta di tahun 2023. Jadi, jumlahnya cukup luar biasa banyaknya. Pertama, bagaimana nasib honorer? Nasib penghapusan honorer. Pada tahun 2023 tahun ini akan dibuka rekrutmen aparatur sipil negara, baik untuk pegawai negeri sipil, demikian dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tenaga honorer yang diutamakan formasinya pada seleksi P3K adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi adapun seleksi PNS tahun 2023 yang diutamakan adalah tenaga honorer dengan jaksa, hakim, dosen, dan pejabat lainnya sesuai kewenangan pemerintahan. Jadi ini adalah fokus penerimaan CPNS pada tahun 2023 yang diutamakan adalah tenaga honorer dengan jaksa, hakim, dosen, dan pejabat lainnya sesuai kewenangannya pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah atau Pemda diminta untuk mengusulkan kebutuhan formasi
tentunya berdasarkan kebutuhan di masing-masing instansi. Tenaga honorer yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil di tahun 2023 tahun ini, berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka diminta untuk mendaftarkan diri. Kemudian, sementara itu, berdasarkan petunjuk teknis juga dalam hal penghapusan tenaga honorer, memang diberlakukan pada bulan November tahun 2023 menjelang akhir tahun ini. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apakah isu penghapusan ini perlu ditakutkan? Ingat bahwa sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB bahwa supaya dicari jalan tengah terbaik untuk honorer ini dan dihindari adanya penghapusan, demikian dengan pendapatan jangan ada pengurangan, maka dengan sendirinya tidak perlu dikhawatirkan tentang isu penghapusan honorer. Karena kunci penghapusan honorer sebenarnya adalah pengangkatan honorer itu menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status P3K maupun dengan status pegawai negeri sipil di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah. Kemudian tenaga honorer 2024. Apabila November tahun 2023 tenaga honorer dihapus, bagaimana nasib non aparatur sipil negara setelah tahun 2023? Nah, jadi bisa diprediksi begini Bapak Ibu. Pada tahun 2024, pemerintah akan menyiapkan opsi terbaik dan 1 juta kebutuhan formasi akan diajukan. Ini untuk tahun 2024. Nah, tentunya kalau bisa diprediksi bagaimana keadaan honorer 2023 dengan 2024, berarti dengan demikian bisa diprediksi bahwa apa yang diprogramkan pemerintah di tahun 2023 maka akan terlaksana pada tahun 2024. Contohnya dalam hal rekrutmen ASN, baik P3K maupun CPNS, apabila direkrut menjelang akhir tahun 2023, maka jelas penentuan nasibnya adalah tahun 2024. Seperti halnya yang sedang dialami tahun 2023 tahun ini. Seleksi dilaksanakan pada tahun 2022 untuk P3K, namun nasibnya baru ditentukan pada tahun 2023 tahun ini. Jadi itulah yang dimaksud dengan bagaimana nasib honorer di tahun 2023, demikian juga dengan atau bisa diprediksi bagaimana nasib honorer di tahun 2024 tahun depan. Dan hal ini bukan merupakan satu hal yang merugikan para Bapak Ibu honorer, tetapi hanya masalah waktu saja. Kalau ya sedikit bergeser, itu adalah suatu hal yang wajar karena yang diurus pemerintah bukan hanya satu hal saja, tetapi banyak. Sekarang kita sedang ajukan formasi 1 juta lebih formasi untuk tahun 2024. Oleh karena itu, kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran dan PHK ucapnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memenuhi kriteria perekrutan sebagai ASN, jika tahun 2023 dibuka seleksinya, silahkan mendaftarkan diri baik untuk rekrutmen sekolah kedinasan, PNS maupun pegawai P3K. Disclaimer pada informasi di atas baik jadwal kebutuhan, formasi, maupun kebijakan pemerintah yang sebelumnya disampaikan dapat mengalami perubahan sesuai kewenangan pemerintah. Maka tenaga honorer diharapkan selalu memantau di laman resmi maupun media terkait informasi tentang rekrutmen CPNS maupun P3K. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.